Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam, marilah senantiasa kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sidang salat subuh yang Allah muliakan. Tidak terasa bahwasanya tidak sampai 2 bulan lagi Bapak Ibu, kita akan memasuki sebuah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin. Sebuah bulan yang kita mengharapkan ampunan di bulan tersebut, karena seluruh amal soleh yang kita lakukan di bulan tersebut adalah amalan-amalan yang spesial, terutama ibadah puasa. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita bagi orang-orang yang berpuasa dan menghidupkan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah, dijanjikan untuk diampuni dari dosa-dosanya yang lalu. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang sering kita dengar disampaikan oleh para penceramah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Orang-orang yang berpuasa dengan iman, dengan keikhlasan, kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Rasulullah memberikan kabar gembira bahwasanya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa, karena tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Karena ini merupakan sunnatullah, merupakan fitrah manusia. Namun tentu ada perkara-perkara yang kalau kita lakukan menjadi sebab penggugur dosa yang pernah kita lakukan. Di antaranya adalah puasa, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan-bulan mulia. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, tentu di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita luang waktu, Pak. Semenjak bulan Rajab menuju Ramadan ada beberapa bulan, tidak sampai 2 bulan, maka kita gunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan tersebut. Karena memang dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk membuat seluruh ataupun segala persiapan-persiapan untuk masa depan. Untuk akhirat kita disuruh oleh Allah mempersiapkan. Untuk masa depan jangka pendek juga masuk ke dalam perintah Allah ini. Sebagaimana sebuah ayat ya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan begitu. Apa upaya yang dia lakukan untuk persiapan untuk masa depan. Jadi masa depan di sini umum sifatnya. Ada masa depan jangka panjang itu akhirat, ada juga masa depan jangka pendek. Jadi dalam Islam itu manajemen itu, Pak, ini sangat dibutuhkan. Ini kan diantara bentuk manajemen ya. Bagaimana kita mengatur segala yang apa kita lakukan, sehingga kalau ada persiapan di hari ini, Pak, maka nanti Ramadannya insya Allah ya akan kita lakukan, akan kita hadapi dengan baik. Maka penting sekali yang namanya persiapan. Contoh saja,
kita sekarang mau berencana untuk umroh lah misalkan. Di jauh hari kita sudah beli tiket, sudah terbeli tiketnya, paspor sudah siap. Tentu sebelum datangnya masa itu, sebelum kita berangkat itu, tentu kita akan mempersiapkan kan, segala sesuatunya. Koper kita persiapkan, ya kan? Baju apa yang kita pakai kita persiapkan, bahkan kita bikin rundown kegiatan kita. Nanti saya hari sekian, tanggal sekian, jam sekian ke sana. Jadi betul-betul persiapan. Dengan persiapan itu Pak, insya Allah sebuah pekerjaan akan terlaksana dengan rapi dengan izin Allah. Maka ya masalah manajemen ini Pak, ini sudah diatur dalam Islam. Maka ada sekarang namanya ilmu manajemen gitu ya. Ya, maka itu sudah ada dalam Islam. Ya tinggal nanti penerapannya bagi kita. Kalau kita lakukan manajemen ini dengan baik, maka insya Allah akan mendatangkan hasil yang terbaik pula. Demikian pula Ramadan besok Pak. Kalau kita persiapkan mulai dari hari ini Pak, ya apa yang akan kita lakukan, ya kita persiapkan mental kita, hati kita, fisik kita, insya Allah di bulan Ramadan ya kita Allah berikan taufik, kemudahan untuk melaksanakan amal-amal saleh. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan ya. Nah, kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada kitab Tauhid. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ya bab yang berkaitan dengan keutamaan mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah atau tauhid. Ya, sekarang kalau tidak salah kita masuk bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, penulis yang semoga Allah merahmati beliau berkata, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Jadi bab yang akan kita bahas ini adalah bab tentang tafsir tauhid. Tafsir itu secara bahasa artinya adalah al-bayan, penjelasan. Karena Al-Quran itu butuh dijelaskan. Ya ada ayat-ayat atau ada hal-hal dalam Al-Quran itu Pak, butuh penjelasan ya. Jadi tafsir itu artinya penjelasan ya. Jadi pada bab ini kita akan membahas tentang penjelasan tentang tauhid dan penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Setelah membawakan bab ini, penulis membawakan setelahnya dalil dari Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 57. Beliau berkata di sini Bapak Ibu, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Yang artinya mereka orang-orang yang kalian seru, yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selain Allah, ternyata mereka juga mengharapkan ya kepada Rabb mereka, mereka melakukan wasilah, ibadah-ibadah perantara menuju Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Tuhannya dan mereka berharap atau mengharapkan rahmat Allah, dan mereka juga takut dengan azab Allah. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah azab yang sangat ditakutkan, yang sangat dikhawatirkan, mahdhura ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tafsir daripada ayat ini Pak, ada asbabun nuzulnya. Jadi di antara para ulama menyebutkan ada beberapa sebab turun dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya ada sebagian dari orang-orang Arab jahiliyah, artinya Arab yang belum masuk Islam itu namanya Arab jahiliyah. Jadi sebagian mereka dahulu ada yang menyembah jin. Iya betul, ya mereka menyembah jin. Lalu kemudian jin yang mereka sembah itu Bapak Ibu masuk Islam, ya masuk Islam jinnya.
namun mereka tidak mengetahui. Maka turunlah ayat ini, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang jin-jin yang kalian sembah selain Allah itu, ternyata mereka adalah orang-orang yang mencari jalan dengan ibadah amal soleh ya kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmat serta takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Islam tanpa diketahui oleh orang yang menyembahnya. Jadi kasihan Pak ya. Mohon maaf ya, seperti ada orang yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Itu kasihan sekali Pak ya. Ini dalam perspektif kita berbicara dalam perspektif agama kita ya, dalam Islam gitu ya. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajak, memerintahkan pengikutnya untuk menyembahnya, nggak pernah. Jadi dalam suatu diskusi Pak ya, online di TikTok ya, TikTok banyak sekali Pak ya, di diskusi Islam vs dalam tanda kutip non muslim kan gitu ya. Saya pernah berdiskusi ya, saya bilang gitu, di dalam Bible itu Isa tidak pernah, kata saya, menyuruh umatnya untuk menyembahnya, tidak ada. Kata teman kita yang dari non muslim, mana ada Isa, katanya. Subhanallah, mana ada Isa? Yesus, ya Yesus itu bahasa Yunani Pak. Nah, saya lihatkan, coba Bapak download Alkitab atau Bible ya, bahasa Arab, lihatkan Isa, nggak ada Yesus, coba di download ya. Diam dia Pak. Isa itu kan nama Yesus dalam bahasa Arab. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang enggak ada Pak ya. Secara realita, secara data memang Nabi kita, Nabi Isa, di antara nabi dalam Islam ya, ini tidak pernah beliau menyuruh untuk disembah, itu enggak ada. Karena memang konsep tauhid seluruh para nabi dan rasul itu sama. Sama Pak. Yang berbeda nanti cabang syariatnya. Di situ yang berbeda. Setelah datang Islam, Islam ini menyempurnakan seluruh syariat-syariat nabi yang sebelumnya. Karena Islam ini Pak, Al-Quran ini adalah kitab suci untuk seluruh golongan, untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat. Sementara kitab-kitab yang sebelumnya ini hanya untuk satu golongan saja. Contoh Injil untuk Bani Israel, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Taurat untuk Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Sementara Al-Quran tidak. Al-Quran itu penyempurna seluruh kitab-kitab suci yang sebelumnya. Sehingga Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Sehingga Al-Quran itu Pak akan senantiasa eksis menjadi sumber hidayah sampai hari kiamat. Nah, ini luar biasanya agama Islam ini dengan mukjizat Rasul yang terbesar yaitu Al-Quranul Karim. Maka untuk itu Pak, kita mesti bersemangat dan punya ambisi kuat ya, bagaimana kita senantiasa membumikan Al-Quran ya, bagaimana kita menyebarkan Al-Quran, mengajak orang-orang berduyun-duyun untuk mempelajari cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mentadaburinya, mempelajari tafsirnya, serta mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini luar biasa ya, adalah kitab suci yang sangat luar biasa, yang kalau seandainya kita amalkan Pak, maka insya Allah selamat hidup kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari penulis syarah dari kitab ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau mengatakan munasabatul babil kitab tauhid. Apa korelasi bab ini Pak? Jadi bab yang kita bahas ini adalah bab tafsir tauhid kan gitu. Kemudian tafsir atau penjelasan daripada syahadat la ilaha illallah. Kemudian apa korelasi bab ini dari pembahasan tauhid atau mengesahkan Allah itu? Kata beliau, lamma dzakara musannifu rahimahullah fil abwab sabiqah. Tatkala penulis rahimahullah telah menyebutkan pada bab-bab yang sebelumnya
tentang tauhid, at-tauhid, tentang tauhid, wa fadailahu, tentang keutamaannya, wa da'wata ilaih, keutamaan berdakwah kepada tauhid itu, wal khaufa min dhiddihi, dan tentang bagaimana kita mesti takut, khawatir dari lawannya tauhid, yaitu syirik, alladzi huwa syirku, yang mana lawan tauhid itu adalah kesyirikan. Bayyana rahimahullah, lantas kemudian penulis menjelaskan fi hadzal bab, pada bab ini, makna daripada tauhid, sehingga kita mengerti dan memiliki wawasan tentang tauhid itu. Li'anna ba'dhan nasi, karena sebagian manusia, kata beliau, sebagian kaum muslimin secara khusus, yukhti'u fi fahmi maknahu, terkadang keliru dalam memahami maknanya. Maka penting kita senantiasa mempelajari maknanya dan tafsirnya gitu ya. Fayadhunnu anna ma'nahu, maka dia, sebagian orang itu, kata beliau, mengira, menyangka bahwa makna dari tauhid itu al-iqraru bitauhidir rububiyah faqat, hanya meyakini salah satu aspek tauhid, yaitu tauhid rububiyah saja. Yang mana tauhid rububiyah ini adalah keyakinan kita bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Kalau hanya aspek itu saja tentu kurang lengkap, kurang sempurna. Ya, jadi kalau ada orang sekarang tak percaya Allah yang menghidupkannya, mematikannya, tapi sholat tidak mau dia, ya, nah, tentu ini kurang lengkap, Pak. Mohon maaf ya, ya ini masih selevel dengan, mohon maaf, iblis. Kenapa, Pak? Karena iblis juga percaya yang menciptakannya siapa? Allah. Ya. Sehingga terbukti ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, ketika tidak mau melaksanakan perintah Allah, ketika Allah suruh sujud kepada Adam, iblis nggak mau. Iblis beralasan. Alasannya apa? Di antara alasannya yang diungkapkan dalam Al-Quran, iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku itu ya Allah lebih baik daripada Adam. Gak level Adam itu, direndahkan Adam, Pak ya. Saya lebih baik, saya lebih hebat gitu ya. Kenapa iblis menyangka dia lebih hebat? Nah, ternyata iblis mengatakan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, engkau telah menciptakan aku dari api ya Allah. Artinya apa, Pak? Artinya iblis percaya yang menciptakannya Allah, karena iblis mengatakan engkau telah menciptakan aku dari api. Berarti yang menciptakan iblis percaya siapa? Allah. Sementara engkau menciptakan Adam itu hanya dari tanah. Jadi iblis menyangka api lebih baik daripada tanah. Jadi iblis ini rasis juga, Pak ya. Rasis. Iya. Jadi memang pemahaman rasisme itu boleh jadi ya dari iblis awalnya gitu. Karena dia menyangka nasabnya itu lebih baik gitu ya. Rasnya lebih mulia daripada ras Adam. Karena dia ras api kan gitu. Sementara Adam ras tanah. Jadi iblis ini paling rasis, Pak. Jadi dalam Islam enggak ada ya istilah itu rasisme. Semua kita sama dalam Islam. Dalam mata Allah sama. Yang membedakan hanyalah tingkatan ketaatan dan ketakwaan kita. Ya. Bahkan Nabi pernah mengumpulkan, Pak, dikumpulkan oleh Nabi semua sahabatnya, semua kerabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, la fadla ya, alal arabi alal ajam. Tidak ada keutamaan orang Arab dan orang non Arab. Sama saja. Jadi ini luar biasa, Islam ini, Pak, mempersatukan kita ya, di atas azas kesetaraan itu Islam. Yang membedakan adalah usaha dan ketakwaan kita. Siapa yang paling banyak ibadahnya, siapa yang paling ikhlas ibadah yang dilakukan, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga Allah nggak melihat kepada rupa kita, mau jelek mau giginya maju dikit, nggak, sama aja dalam Islam. Mau hitam, Bilal itu hitam, namun ketika keimanan ya bergelora di hatinya, hidupnya penuh dengan ketakwaan,
ternyata sebelum meninggal Rasul telah mengabarkan, wahai Bilal, sesungguhnya aku telah mendengar bunyi sandal di surga. Subhanallah. Ini Bilal, Bilal hitam legam, orang Ethiopia itu, Habasyah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Itulah mulianya Islam ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu adalah ketakwaan saja. Itulah barometer kemuliaan. Kemuliaan tidak ditentukan oleh tingginya jabatan, status sosial, tidak. Kemuliaan tidak ditentukan dengan gantengnya seseorang itu atau cantiknya seorang wanita, tidak. Pendek tingginya tidak. Banyak sedikitnya hartanya tidak. Namun ternyata kemuliaan itu Pak, ya dengan kita mengamalkan agama. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita membaca apa yang dikatakan oleh pensyarah kitab ini. Kata beliau, wa hadza laisa huwal murad. Kalau hanya sekedar meyakini Allah yang menciptakan, bukan itu yang dimaksud dengan tauhid secara sempurna atau secara utuh. Karena memang di sini beliau akan menjelaskan makna tauhid secara utuh, sempurna. Kalau hanya meyakini Allah sebagai pencipta, ini bagian Pak, tidak mewakili seluruh makna tauhid. Namun itu hanya bagian dari tauhid kan gitu. Wa hadza laisa huwal muradu bit tauhid wa innamal muradu bihi, yang dimaksud sesungguhnya hanya saja yang dimaksud dengan tauhid itu adalah ma dallat alaihi nusus allati saqal musannif rahimahullah tarfan minha, yaitu apa yang ditujukan oleh nas-nas atau dalil-dalil yang telah dibawakan sepotong gitu ya oleh penulis, yaitu surah Al-Isra ayat 57 yang kita baca tadi. Allati saqal musannif rahimahullah, yang telah dibawakan oleh musannif penulis, semoga Allah merahmatinya, tarfan ya, satu potong minha darinya, satu ujung ya, atau satu dalil lah dari tauhid itu, fi hadzal babi, pada bab ini, min annahu, bahwasanya inti daripada tauhid itu ifradullahi bil ibadati wal khulusi minasyirki, yaitu mengesahkan Allah, meyakini Allah itu satu-satunya zat yang hanya diibadahi satu-satunya, yang disembah itu hanya Allah satu-satunya. Kemudian memurnikan hati kita, mengsterilkan atau merefresh hati kita dari segala bentuk kesyirikan. Itu wal khulus itu ya. Kita refresh kembali Pak hati kita, hilangkan noda yang berbau syiriknya gitu ya. Nah, kita murnikan tauhid kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wa atafa syahadata an la ilaha illallah ala tauhid. Dalam judul bab ini beliau ya mengaitkan gitu ya syahadat la ilaha illallah. Jadi judul babnya Pak Abul tadi Pak, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kenapa beliau bawakan tambahkan dengan syahadat? Ya, alasannya kata beliau liyubayyina, supaya penulis menjelaskan anna ma'nahuma wahid, makna kedua itu sama, satu maknanya. Jadi tafsir tauhid dengan makna syahadat la ilaha itu tujuh orangnya, itu juga tujuannya ya, substansinya sama, intinya sama gitu. La ikhtilafa fihi, tidak ada perbedaan di dalamnya. Terkadang dalam bahasa Arab seperti itu Pak, terkadang diulang-ulang. Nah, ini ada faedah Pak ya, ada tujuannya itu. Kenapa diulang-ulang itu Pak? Untuk penekanan, supaya fokus kita tertuju kepada hal yang diulang oleh Allah, itu menunjukkan yang diulang-ulang itu adalah suatu hal yang sangat penting Pak, untuk kita cermati, untuk kita renungi dan untuk kita amalkan. Contoh dalam surah Ar-Rahman lah, kan banyak yang diulang-ulang ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang terus. Ya, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan wahai manusia? Coba perhatikan, coba renungilah nikmat Allah. Masya Allah Pak. Ya, nikmat mata saja tidak bisa kita bayar.
Walaupun kita sholat rajin Pak ya, sholat malam, tahajud, witir, semuanya sholat sunnah, siap, tidak mampu kita bayar hanya sekedar nikmat mata, ya kan? Nikmat sehat, subhanallah Pak, nikmat sehat. Ini kan gratis sehatnya Pak ya, bagi yang belum sakit. Tapi kalau sudah sakit Pak, orang mau habis-habisan demi kesehatan, ya kan? Ini nikmat Allah ini. Namun nikmat sehat ini terkadang banyak orang lalai. Ini disebutkan oleh Nabi. Kata Rasul dalam hadisnya, ni'matani. Ada dua nikmat kata beliau. Maghbunun fihi katsirun minan nas. Yang banyak orang lalai. Maksudnya apa? Ketika dapat nikmat itu kurang dimanfaatkan nikmat itu untuk dia beribadah kepada Allah. Ketika sehat lupa ke masjid. Allah sakit Pak Bariho. Amun dia ke masjid. Pak kau nak sehat Pak. Ketika sehat Pak aku nak ingin ke masjid Pak, iya kan? Kata Rasulullah Pak, banyak orang lalai dan ketika punya waktu luang, ya, ketika punya waktu luang Pak, ketika cuti, masa libur, ini bagi pegawai ya, manfaatkan Pak untuk beribadah kepada Allah, ya. Ya. Namun setelah kita sibuk ya, pingin sekali ya, nak ikut pengajian atau ikut suatu ibadah, misalkan pingin umroh gitu ya, tapi tidak ada waktu Pak, masuk kerja gitu ya, uang ada ini. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita ini nikmat Allah nih Pak, nikmat waktu luang dan nikmat apa Pak? Nikmat sehat itu. Iya. Ada bapak apa? Iya, terbaring di rumah sakit, ngomong dia, nak ya, pingin yang bapak nak sholat, dengar azan, pingin dia ke masjid ya Allah ya. Tapi bapak nggak bisa lagi ini, sakit gitu kan. Maka Pak, sebelum datangnya masa sakit itu, ketika kita alhamdulillah sehat sekarang, ini nikmat Allah yang tak terhingga nih Pak ya, maka mari ya kita gunakan untuk memaksimalkan waktu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam ayat ini, dalam surah Al-Isra ayat 57 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman, Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'un, sesungguhnya ya mereka gitu, ulaika itu kan jamak daripada hadza. Ini dalam bahasa Arab namanya ismul isyarah, kata tunjuk Pak ya. Ulaika, ini orang-orang itu ya, yang kalian menyerunya, yang kalian beribadah dan menyembah kepada mereka. Maka yad'una, ay maksud dengan kata yad'una ini, kata pensyarah kitab ini, yad'unahum ay yad'unahum, yaitu mereka menyeru, menyembah mereka, yakni selain Allah itu, min dunillahi, selain Allah. Wahum, dan mereka adalah, ini banyak tafsirnya Pak ya. Di antaranya yang jin yang kita sebutkan, yang merupakan asbabun nuzul daripada ayat ini. Dan di antara ulama ada yang mentafsirkan wahumul malaikat, wahumul malaikah, mereka adalah para malaikat, wal anbiya, dan para nabi, was salihin, dan orang-orang saleh, wa ghairihim, dan yang selain mereka, yang intinya mereka disembah ya selain Allah. Fadhamirul fa'il, kemudian kata ganti sebagai pelaku, sebagai fa'il dalam ayat ini, yad'una kan wawul jamaah itu Pak ya, mereka itu, hum dia, itu raji'un, itu kembali, pelakunya itu kembali ilal kufar, kepada orang kafir, yakni orang kafir Quraisy. Jadi ayat ini memang Allah menceritakan tentang orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu kata Allah Pak, mereka itu ya menyembah, menyeru kepada selain Allah ya. Yang mereka sembah itu terkadang mereka menyembah malaikat ya, para nabi, orang saleh, patung-patung, dan banyak pohon keramat juga Pak. Ya, dalam surah An-Najm itu Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Wahai Muhammad, ya, apakah kalian melihat ya bagaimana orang-orang musyrik menyembah Lat dan Uzza, Lata dan Uzza. Jadi kalau kita lihat tafsir Pak Lata dan Uzza itu, kalau Lata itu patung ya. Patung, di antara tafsir dari Imam Mujahid ya, bahwasanya ada dahulu orang yang namanya Lat. Lat ini orang soleh Pak, suka ngasih makan kalau ada orang menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah
ada pelaksanaan manasik itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul bahkan. Jadi orang-orang jahiliyah dulu sudah melaksanakan juga ibadah haji itu. Nah, jadi ada seorang laki-laki namanya Lat. Ya. Lat ini suka yalutus sawiq ya. Beliau mengadon kue yang diberikan nanti kepada ya orang menunaikan ibadah haji, orang Quraisy ya, atau orang di luar Arab yang mengitari Ka'bah. Jadi dia kasih kue. Setelah meninggal, kata Imam Mujahid ya, maka orang-orang ingin mengenang jasanya. Dibuatlah patungnya. Namun setelah itu ya patung itu tidak hanya sekedar kenangan ya, sebagai mengingat jasanya, namun ternyata setelah itu disembah Pak. Maka adalah patung namanya Al-Lat. Kemudian Al-Uzza. Uzza ini pohon keramat, pohon besar yang memang ada jin di dalamnya, sehingga pohon itu bisa berbicara. Dan orang menyangka ini hebat, ini pohon ini sakti, ini keramat ini, sehingga orang-orang Quraisy mengagungkan pohon itu. Kemudian mereka menyembelih untuk pohon itu dan meminta selain Allah. Ada hajat mereka, misalkan ada yang jomblo udah 40 tahun ini belum dapat anak, pergilah ke pohon itu, ya kan? Minta yang menggunakan jodoh kami, ya. Wahai engkau pohon yang sakti, keramat, gitu. Nauzubillah. Setelah Fathul Makkah, Pak, ditaklukkannya kota Makkah. Jadi di awal dakwahnya Nabi ini termasuk faedah strategi dakwah apa ya? Ketika di fase Mekah, Nabi nggak pernah musik patung-patung di Ka'bah, ya kan? Kemudian berhala-berhala orang Quraisy itu tidak pernah dipegang aja oleh Nabi, tidak ada. Nabi hanya fokus ya memperbaiki mindset dulu gitu kan. Ya, jadi Nabi ingin memperbaiki mindset orang kafir Quraisy ini, jangan lolo terus kan gitu kalau bahasa kita ya. Jangan ngapain nyembah itu pohon kan gitu ya. Jadi mindset dulu, dakwah dulu Pak ya. Pemikirannya dibuka oleh Nabi bahwasanya enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya ya menyembah kepada pohon patung itu. Barulah setelah Nabi punya kekuatan, setelah ditaklukkannya kota Mekah, sudah di bawah kekuasaan Nabi. Nabi tidak hanya sebagai dai gitu ya, namun Nabi juga sebagai seorang presiden gitu, punya otoritas, punya wewenang, punya kekuasaan. Barulah Nabi memerintahkan untuk membersihkan itu Pak. Diperintahkanlah oleh Nabi Pak dalam tafsir itu ya, seorang sahabat namanya Khalid bin Walid ya, untuk menebang pohon itu Pak. Ternyata jinnya keluar dan menampakkan diri. Memang jin itu ada yang seperti itu ya, walaupun jarang-jarang Pak ya. Namun ada jinnya menampakkan diri ya, kemudian bertarung dengan Khalid bin Walid, mati jinnya. Jadi Khalid bin Walid ini Masya Allah betul Pak ya, panglima perang Islam yang tidak pernah kalah melawan manusia dan jin juga. Ini luar biasanya Khalid bin Walid itu. Pingin sekali beliau itu untuk syahid ya, terbunuh di medan perang, namun Allah berkata lain ya. Menang terus, soalnya bagaimana nak gugurnya ya. Akhirnya Khalid bin Al-Walid itu hanya meninggal terbaring sakit di kasurnya gitu ya. Padahal Pak Masya Allah ya, ketika non muslim sebelum masuk Islam menang terus dia. Setelah masuk Islam apalagi gitu ya. Nabi ketika di perang Uhud itu kalah karena menghadapi Khalid bin Walid ini, karena strateginya mantap, memang pakar dia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga diangkat oleh sahabat dia menjadi panglima perang ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian dalam ayat ini juga, ini ya, jin-jin malaikat yang kalian sembah selain Allah itu, mereka juga mengharapkan kepada Allah Tuhan mereka wasilah. Jadi wasilah dalam ayat ini amal soleh artinya Pak. Mereka juga beramal soleh gitu. Iya, seperti malaikat yang disembah contohnya. Malaikat itu Masya Allah ya, tidak pernah ya durhaka kepada Allah. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan makna daripada ayat ini, yabtahuna ay yatlubun, mereka meminta kan gitu. Wadhamir al-fa'il fi raji'ila al-madwin ya. Kemudian fa'il dari atau pelaku daripada kata kerja yabtahun ini kembali kepada jin malaikat yang mereka seru, mereka sembah selain Allah, minal malaikati, dari kalangan malaikat, dan wanahwihim, dan
yang semisal dengan mereka yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata mereka pun mengharapkan rahmat Allah, takut dengan azab Allah. Jadi tertipu ya. Orang kafir Quraisynya Bapak Ibu tertipu. Kemudian makna wasilah dalam ayat ini. Maka al-wasilah apa? Maknanya menurut seluruh bahkan ya para ulama tafsir ya, maknanya adalah ma yutaqarrabu bihi ilallah, segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Kan gitu ya. Nah, itu adalah amal saleh. Ini bisa kita lihat di tafsirnya Pak ya. Fa makna tawassala ila Allah, dan makna bertawassul kepada Allah, amila amalan, yaitu seseorang mengamalkan sebuah amalan yuqarribuhu ilaih, yang akan mendekatkannya kepada Allah. Puasa itu juga wasilah itu. Salat kita ini wasilah, ini amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah itu Pak bukan kita berperantara dengan orang yang telah wafat. Nah, ini mesti kita selalu tekankan dan luruskan. Karena mohon maaf ada sebagian teman-teman kita, saudara kita dari kaum muslimin terkadang memahaminya sebagai wasilah. Di sini Pak kita minta ia menyeru kepada kiai yang sudah wafat sebagai perantara kita menuju Allah. Ini keliru ya. Ia mengatakan keliru bukan saya hanya menukilkan saya saja. Ada ucapan seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih Syafi'i beliau ya, seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beliau ada buku Pak, judulnya Qawati'ul Islam. Artinya perkara-perkara yang dasar. Qawati' itu artinya yang qat'i dalam Islam. Karena dalam Islam itu ada perkara yang khilafiyah, itu namanya zanni. Ada perkara yang ijma', tidak ada perbedaan, itu namanya perkara qat'i. Sudah jelas, sudah tegas dalilnya. Nah, jadi di antara perkara-perkara qat'i itu adalah, kata beliau, bahwasanya di antara penyebab orang itu, mohon maaf ya, ini agak tegas bahasanya, penyebab riddah, murtad ya, adalah ketika mereka menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara. Kemudian perantara ini Pak bukan amal soleh, sesuatu, seseorang atau apalah selain Allah yang mereka sembah, perantara itu yang mereka berdoa kepada perantara ini. Maka beliau mengatakan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaitu yad'uhum, yang dia meminta berdoa kepada perantara itu, wa yatawakkalu alaih, dan dia bertawakal, dia serahkan hatinya, dia serahkan dirinya. Pokoknya saya mintalah sama kiai yang sudah meninggal ini ya, apa kata kiai lagi, tolonglah saya. Itu. Nah, ini sama dengan kemusyrikan yang terjadi di tengah-tengah orang kafir musyrik dahulu. Kata beliau nih Pak ya, kata beliau. Ini saya pernah nanya Pak ya, di Tarim dahulu tahun 2012 itu ya, seorang mufti Syafi'i ya, namanya Syekh ya Ali Buker ya, mufti Syafi'i di Hadramaut, di Tarim khususnya ya. Saya nanya ya, bagaimana hukumnya kita ke kuburan ya, kemudian kita bertawassul dengan cara minta, misalkan Habib atau Kiai atau siapalah ya, Ustadz ya, kita minta di kuburannya, itu hukumnya bagaimana dalam Islam? Maka beliau mengatakan, karena beliau adalah seorang mufti Syafi'i, Imam madhab Syafi'i, dibawakannya perkataan yang saya sampaikan tadi. Dalam madhab Syafi'i ini termasuk dalam kitab Riddah itu katanya. Ini bahaya sekali ya, karena ini adalah babnya tentang syirik ya Pak ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka makna bertawassul itu adalah kita beramal soleh. Itu tawassul itu Pak. Kita sholat, jadi kita telah bertawassul dengan amal sholat kita itu untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tawassul atau berwasilah, berperantara yang benar itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baiklah Bapak Ibu, karena ingat waktu sudah jam 6 lewat ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu ya yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas ya, maka untuk itu ya kami persilakan Pak.
Ya, tidak ada Pak. Ya, kalau tidak ada, ya kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.